Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang sistem saraf pada manusia yang beranggotakan Andriansyah, Arya Subekti, Andri Setiawan, Meza Putri, Ones Wenda, Emliari Saputra, Egi Ahmad Barezi. Berikut merupakan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat dibagi menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Otak dibagi menjadi 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan sumsum tulang belakang tidak ada. Dan selanjutnya susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar. Saraf sadar dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf tepi kranial dan 30 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan saraf tak sadar dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, mengantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh saraf sistem dan alat indera. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh eksternal, misalnya suara, cahaya, bau, panas, dingin, manis, pahit, dan sebagainya. Sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh disebut juga rangsangan internal, misalnya rasa haus, lapar, dan nyeri. Sel saraf neuron. Sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan mengantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah pasti atau merusak, neuron tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri dari atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Struktur of typical neuron dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama dendrit, yang kedua cell body, yang ketiga nukleus, yang keempat axon, yang kelima node Renfi, yang keenam myelin site, yang ketujuh axon terminal, yang kedelapan Schwann cell. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, nukleus, anak inti sel, dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut badan NISSL. Dendrit yaitu jaluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Di dalam dendrit terdapat badan NISSL dan mitokondria. Dendrit berfungsi menghantarkan impuls ke badan sel. Berikut ada beberapa sistem saraf otot pada pergelangan tangan ataupun ada sistem tulang sumsum. Yang pertama itu ada hot object, yang kedua direction of impulse, pain receptor in skin, dendrit of afferent neuron, cell body of afferent neuron, axon of afferent neuron, axon of afferent neuron, cell body of afferent neuron, spinal cord, cell body of interneuron, dan yang terakhir muscle contracts and withdraws part being stimulates. Saraf pusat. Seluruh aktivitas tubuh manusia dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem ini yang mengintegrasikan dan mengolah semua pesan yang masuk untuk membuat keputusan atau perintah yang akan dihantarkan melalui saraf motorik ke otot atau kelenjar. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang.
Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Pembagian daerah ini tampak nyata hanya selama perkembangan otak pada fase embrio. Otak pada manusia dewasa terdiri dari beberapa bagian. Lobus. Bagian-bagian dari otak adalah otak besar, cerebrum. Otak besar mengisi penuh bagian depan dari rongga tengkorak dan terdiri dari 2 belahan hemisfer besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, sebaliknya belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar dalam kurung korteks yang berisi badan neuron dan lapisan dalam yang berisi serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Pada gambar ini kita bisa melihat bagian-bagian dari otak manusia beserta letaknya, yaitu ada frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, pons, medulla oblongata, dan cerebellum. Selanjutnya otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah manusia berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan colliculus inferior yang mengatur pendengaran. Otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang, kemudian antara otak depan dan mata. Otak kecil atau cerebellum. Otak belakang terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Terdiri atas 2 belahan dan permukaannya berlekuk-lekuk. Otak belakang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jembatan parol atau pons paroli, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Ketiga bagian otak belakang ini membentuk batang otak. Jembatan parol berisi serabut dan menghubungkan lobus kiri dan lobus kanan otak kecil. Menghubungkan antara otak kecil dengan korteks otak besar. Otak kecil terletak di bawah bagian belakang otak belakang. Terdiri atas 2 belahan yang berliku-liku sangat dalam. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Oke, jadi pada gambar ini terdapat sistem saraf kranial dan juga sistem saraf spinal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saraf kranial adalah saraf yang menghubungkan otak dengan organ tubuh yang lain, berjumlah 12 pasang, memiliki fungsi membawa informasi dari panca indera ke otak. Saraf spinal adalah saraf yang terbentuk dari kumpulan saraf sensorik dan motorik, sehingga saraf tulang belakang bertanggung jawab terhadap fungsi sensorik dan motorik tubuh. Oke, lanjut. Sini ada saraf sadar. Saraf sadar yaitu sistem saraf yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. Berdasarkan asalnya, sistem saraf sadar dibedakan menjadi 2, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 13 pasang saraf spinal. Saraf kranial merupakan saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Saraf tidak sadar atau otonom, yaitu susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot sadar atau serat lintang dengan membawa informasi ke otot halus atau otot jantung yang dilakukan otomatis. Menurut fungsinya, susunan saraf otonom terdiri dari 2 bagian, yaitu susunan saraf simpatis dan susunan saraf parasimpatis. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.